世界你努力争取到的机会，我不能让它白白浪费。天亮之后我没回来的话，招风雷鸣。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaske. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Zimo terkejut dan berjalan perlahan ke arah Yang Kai. Yang mengejutkan Yang Kai, Leng San datang dan duduk di sisinya yang lain, tetapi dia tidak sealami Zimo, dan tubuhnya sedikit kaku. Dengan kerutan di alisnya, Yang Kai tidak tahu tipu muslihat macam apa yang dilakukan kedua wanita berpikiran jahat ini. Namun, dia tidak menyadari bahwa mereka memiliki permusuhan, jadi dia tidak mempedulikannya lagi, selama mereka telah mengenali situasi saat ini dan tidak berani bersikap lancang pada diri mereka sendiri. Apa yang ingin kamu tanyakan? Aku tidak tahu namamu, dan hidup serta matiku dikendalikan olehmu sekarang. Apa bedanya aku dengan para pelayan yang menjual diri mereka di keluarga besar? Aku tidak berani pergi ke barat ketika kau menunjuk ke timur, dan aku tidak berani berdiri ketika kau menyuruhku berbaring. Setelah itu, dia menatap Yang Kai dengan malu-malu, dan suaranya perlahan-lahan turun. Kau membiarkanku menanggalkan pakaianku, jadi aku harus menanggalkan pakaianmu. Kau adalah tuannya. Jangan lakukan ini padaku. Yang Kai mengerutkan kening, apa yang kamu katakan tidak ingin diteriakkan oleh guru, apa yang aku dengar juga sulit. Seperti yang aku katakan, mengendalikanmu hanya untuk melindungi diri sendiri. Selama kamu tidak berpikir dengan hati-hati, aku tidak akan mempermalukanmu. Zimo tertegun, mengerutkan bibirnya dan berkata, bercanda, siapa namamu? Yang Kai, bagaimana denganmu? Kedua wanita itu menyebutkan nama mereka. Yang Kai tahu asal-usul Leng San, jadi tentu saja tidak ada yang perlu ditanyakan, dia tertarik pada Zimo. Ceritakan tentang sekolahmu. Jangan berbohong padaku, ada beberapa fluktuasi yang berbeda dalam roh. Aku bisa merasakannya. Yang Kai memberi peringatan. Zimo menatap Yang Kai, merenung sejenak. Aku berasal dari wilayah Sirius di Aula Shenluo, tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Yang Kai sedikit menggelengkan kepalanya. Informasi yang dia ketahui terbatas pada batas dinasti Han, dan dia tidak tahu banyak tentang hal-hal di luar. Namun, Leng San tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Kakak Leng sepertinya pernah mendengarnya. Leng San mengangguk sedikit. Kekuatan Super Sirius, tentu saja pernah mendengarnya. Kekuatan super, keberadaan yang sama dengan 8 sekolah besar di Tiongkok. Yang Kai terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa nama sekolah Zimo begitu keras. Zimo terkekeh dan memegang lengan Yang Kai dengan satu tangan. Lagi pula, aku adalah seorang putri dari wilayah Sirius, jadi sebaiknya kau tidak membiarkanku mati. Jika kau membawaku ke Sirius, kau mungkin bisa menjadi seorang suami. Mulai sekarang, kau akan menjadi kaya dan makmur, dan kau tidak akan khawatir selama beberapa generasi. Yang Kai menatapnya, jelas tidak percaya dengan omong kosong semacam ini, roh kuno wanita ini aneh. Meskipun beberapa saudara dan saudari seperguruan kita berasal dari Aula Shenluo, mereka tidak dapat mewakili seluruh klan. Jika kau berpikir bahwa kami meremehkan kekuatan Super Sirius, kau terlalu picik. Zimo terus berkata, kami hanya dapat dianggap sebagai murid dari cabang Aula Shenluo. Kami terutama mempelajari beberapa serangga, yang telah kami pelajari. Apakah itu hormonmu? Yang Kai bertanya. Kekuatanku terlalu rendah, serangga yang dibesarkan secara alami bukanlah lawanmu. Jika kamu pandai mengendalikan serangga jiwa, kamu tidak akan takut panas sama sekali. Cacing itu takut panas. Yang Kai mendengar sebuah pesan. Zimo juga menyadari bahwa dia telah salah bicara, jadi dia memecahkan toples dan mengatakan yang sebenarnya. Yah, pembunuhnya adalah panas, jadi mereka yang telah mengembangkan atribut yang dan api tidak dapat mengendalikannya. Ini juga dapat menjelaskan mengapa beberapa hari yang lalu, ketika Leng San memberitahu Zimo bahwa Yang Kai sedang melatih keterampilan atribut yang, Zimo akan segera membunuhnya. Tetapi ada sesuatu yang diinginkan dari serangga ini. Setidaknya kaum Sirius telah menjalankan tempat ini dengan mengandalkannya. Saya beruntung menemukan misteri serangga pengendali jiwa. Jika kepala kabut dan air bertarung dengan Zimo, dengan bantuan puluhan binatang iblis, dia dapat mengambil keuntungan mutlak. Tentu saja, ada banyak manfaatnya. Kita dapat mengendalikan monster melalui serangga-serangga ini dan tumbuh seperti bola salju.
Ketika kita bertemu monster dan prajuritmu, kita dapat membunuh mereka bahkan tanpa menggunakan tangan kita sendiri. Namun, kerugiannya juga jelas. Misalnya, ketika kita bertemu orang-orang sepertimu, kita harus berhati-hati terhadap serangga yang terbakar, yang akan merusak jiwa kita. Karena itu, mereka yang telah mempraktikkan keterampilan atribut yang dan atribut api adalah target prioritasmu untuk dibunuh. Itu wajar. Tanpa kedua jenis orang ini, serangga pengendali jiwa kita dapat memainkan peran yang paling efektif. Zemo berkata dengan angkuh, tetapi sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Serangga pengendali jiwa terlalu kecil. Secara umum, bahkan jika prajuritmu membunuh iblis yang kita kendalikan, mereka tidak akan menemukan keberadaan mereka. Kita hanya perlu menemukan kesempatan yang tepat untuk mengambil kembali serangga pengendali jiwa. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau bisa menemukan rahasia ini. Zemo menatap Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Yang Kai menyeringai. Coba tebak sendiri. Selain beberapa prajurit di wilayah bagian Sirius, aku khawatir hanya Yang Kai yang memiliki wawasan tentang keberadaan serangga pengendali jiwa. Tidak peduli siapa mereka, yang lain hanya berpikir bahwa prajurit Sirius dapat mengendalikan dan memperbudak monster, dan tidak dapat memikirkan keberadaan serangga pengendali jiwa. Ngomong-ngomong, ada 4 orang di Aula Shenluo hari itu ketika aku melihatmu di tepi danau, kenapa hanya kau yang tersisa? Yang Kai menatap Zemo dengan ragu. Zemo menarik napas dalam-dalam, Ling San juga tahu situasinya, biarkan dia memberitahumu. Yang Kai tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan menatap Leng Shan. Katakan padaku. Leng San merenung sejenak, seolah-olah dia sedang memilah-milah pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, dalam setengah tahun terakhir, Zemo dan prajurit Sirius mereka telah dengan sembrono dan ditangkap. Biarkan aku dan guruku Jin Hao sengsara. Sebagian besar waktu, kami bersembunyi. Namun, karena indera penciuman mereka yang kuat, mereka sering menemukan tempat persembunyian mereka. Mereka telah bersembunyi sampai sebulan yang lalu. Lebih dari sebulan yang lalu, kami bertemu dengan sekelompok seniman bela diri. Ada sekitar 30 atau lebih seniman bela diri di dinasti Han. Meskipun lembah Raja Hantu kita tidak terkenal dan dapat dianggap sebagai klan jahat, kita semua adalah orang besar, jadi Jin Hao dan aku bergabung dengan tim. Kami pikir kami telah menemukan pendukung, tetapi tidak ingin hanya dalam waktu 2 hari, kita akan dikelilingi oleh monster di seluruh gunung dan ladang. Sekarang pikirkanlah, jika Jin Hao dan aku tidak berintegrasi ke dalam tim, saya khawatir mereka tidak akan jatuh ke tangan musuh secepat ini. Lebih dari 30 orang tampaknya kuat, tetapi sebenarnya, mereka memiliki tujuan besar. Lalu, Yang Kai bertanya, setelah pertarungan yang keras, banyak yang mati, dan sebagian besar sisanya ditangkap. Tertangkap. Yang Kai terkejut, bagaimana kalian bisa ditangkap? Bukankah kalian semua adalah alam Yuan sejati? Apakah selalu mungkin untuk terbang jauh dari langit? Tidak ada jalan keluar. Wajah Leng San tidak berdaya. Bukan karena mereka tidak kompeten. Apa alasannya? Darah merah kakak seniorku terlalu kuat. Zemo menatap Yang Kai. Kekuatan apa dia? 7 lapisan alam Yuan sejati tidak cukup kuat. Zemo menggelengkan kepalanya. Itu monster yang mereka perbudak. Berapa banyak monster yang dia miliki? Yang Kai mengerutkan kening. Zemo mengangkat jarinya. 100. Zemo menggelengkan kepalanya. Tidak 1000. Yang Kai menyel. Zemo tersenyum masam. Kemana kamu ingin pergi? Dia hanya punya monster. Tapi monster itu, monster tingkat 6. Sedikit keterkejutan melintas di mata Yang Kai. Ya, itu monster tingkat 6. Meskipun hanya monster tingkat 6 kecil, itu lebih dari cukup untuk menghadapi prajurit alam Yuan yang sebenarnya. Semua prajurit Han besar yang mencoba melarikan diri tewas di bawah serangan darah merah kakak seperguruanku dan monster itu. Meskipun Zemo berkata sederhana, tetapi Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi darah merah kakaknya. Teruskan. Leng Shan mengangguk. Lebih dari 30 orang, hampir 10 orang tewas. Kecuali 1 orang yang melarikan diri dengan kekuatan yang kuat, sisanya ditanami serangga pengendali jiwa, dan mereka dikendalikan oleh orang asing. Mengapa mereka tidak membunuhmu? Yang Kai curiga, membunuh seorang prajurit mendapatkan manik-manik darah yang jauh lebih baik daripada monster, terutama orang-orang itu semuanya bisa menjadi master ranah Yuan sejati. Mereka ingin mendapatkan rahasia klan mereka sendiri dari kita, jadi mereka belum terbunuh untuk sementara waktu. Leng Shan tersenyum pahit, kita semua adalah elit di klan. Seni bela diri dan keterampilan sekolah kita secara alami adalah bagian terbaik dari klan.
Orang-orang dari kerajaan serigala datang ke sini. Yang Kai menoleh dan menatap Zimo, dan Zimo mengangkat bahu. Jangan lihat aku belum memperlakukan orang-orang itu dengan baik. Yang kumiliki hanyalah Leng Shan dan Jin Hao. Selain itu, aku belum bisa bertanya tentang seni bela diri dan keterampilan mereka, jadi kau akan menaklukkan mereka. Leng Shan melanjutkan. Setelah Kongres Rakyat Sirius memenangkan kemenangan total, Saudara Zimo, Darah Merah, pergi dengan monster tingkat ke-6-nya sendirian, dan mengejar instrumen seni bela diri. Kemudian mereka bertiga tidak tahu apa alasannya mereka bertengkar hebat, dan kemudian Jin Hao dan aku ditugaskan ke Zimo dan meninggalkan kelompok itu. Yang Kai menoleh dan menatapnya, dan mencibir. Lihat, kamu dan dua teman pintumu tidak terlalu senang. Apakah tidak ada pertarungan di klanmu? Kita punya 3 tugas untuk dialami di sini kali ini. Yang pertama adalah mendapatkan manik-manik darah dan meningkatkan diri kita sendiri. Yang kedua adalah menetapkan metode kultivasi seni bela diri dan keterampilan dari mulut orang-orang seni bela diri Han Anda. Ketiga, mencari Ryukyu yang legendaris dan embun pembersih jiwa. Setiap tugas terkait dengan masa depan kita sendiri. Sangat bagus untuk menyelesaikannya. Akan lebih bermanfaat untuk kembali ke sekte. Kedua orangmu datang bersama untuk menggertakmu, tidak ingin kamu mendapatkan keuntungan. Yang Kai memikirkannya sejenak. Ini adalah persaingan antara pintu yang sama, yang akan ada di klan manapun. Mereka berasal dari keluarga yang sama dan tentu saja mereka akan mengucilkanku. Zimo menggertakkan giginya, dan membenci hatinya. Yang membuka matanya dan berbalik. Haruskah aku membantumu mendapatkan keadilan? Kebencian antara ketiga murid dari wilayah Sirius jelas merupakan alat tawar-menawar yang harus digunakan. Yang Kai ingin hidup dan berkembang. Hanya dengan yang pertama, dia dapat menyingkirkan seni bela diri di 2 aula Shenluo. Selain itu, mereka juga memiliki seorang saudara seperguruan yang mengendalikan monster tingkat ke-6. Seperti instrumen seni bela diri, pria ini adalah musuh terkuat. Sebelum bertemu orang ini, mereka harus memotong semua faktor ketidakstabilan. Mata Zimo berkedip, menatap Yang Kai. Meskipun hidup dan matiku dikendalikan olehmu, tetapi aku adalah serigala, seni bela diri dari kuil Senro. Aku tidak akan melakukan apapun yang meminta maaf kepada guru, jadi kamu tidak mengharapkan aku untuk membantumu menghadapi mereka. Yang Kai terkejut melihatnya, dan tidak pernah menyangka bahwa wanita itu memiliki prinsip seperti itu. Juga tidak memaksanya, Yang Kai tersenyum. Aku hanya berkata, jika kamu tidak mau. Wajah Zimo terkejut, awalnya menolak usulan Yang Kai, dia sudah siap menerima hukuman, tetapi tidak menyangka dia akan begitu mudah melayang. Kamu sangat pandai berbicara. Zimo tidak tahu apa ide yang dimainkan Yang Kai. Bagaimana menurutmu? Yang Kai mencibir sedikit. Zimo mengedipkan mata besar, dan tertawa. Jika kamu ingin berbicara dengan baik, aku akan menghapus larangan dalam pikiranku. Dalam beberapa hari berikutnya, Yang Kai dan Leng Shan Zimo bersama-sama dalam pengalaman jarak jauh. Sekarang, tidak ada musuh, tetapi kadang-kadang saya akan menghadapi 1 atau 2 monster. Pengalaman utama sekarang adalah menemukan embun pembersih jiwa yang legendaris. Dikatakan bahwa saudara Zimo sedang mencari benda ini. Tetapi aneh bagi Yang Kai bahwa akhir-akhir ini, baik dalam tindakan atau kata-kata, Zimo terus-menerus menggodanya. Dia lebih memanjakan daripada saat pertama kali bertemu. Yang Kai bingung. Setelah berjalan selama setengah hari berturut-turut, ketiga orang itu menemukan tempat untuk duduk dan beristirahat. Hanya setengah dari lusinan monster yang mengikuti, dan setengah sisanya telah dikirim untuk menanyakan situasi. Yang Kai bermeditasi dan memulihkan kekuatannya. Namun, 2 angin harum bertiup melewatinya. Dia segera duduk di sebelahnya. Yang Kai mengerutkan kening dan menatap mereka. Leng Shan yang dingin tampak sangat malu, pipinya memerah, Zimo terpaksa tersenyum. Bagaimana? Kalian berdua sangat aneh akhir-akhir ini. Apakah kalian membahas sesuatu secara rahasia? Yang Kai bertanya dengan wajah muram. Zimo memanggil ketidakadilan. Yang mana, kami berdua selalu mengikuti di sisimu, bahkan jika ingin berdiskusi juga tidak memiliki kesempatan ini. Yang Kai berpikir memang benar bahwa mereka tidak punya waktu untuk merencanakan sebuah rencana, tetapi mengapa Yang Kai selalu merasa ada yang salah dengan diri mereka sendiri? Mengapa menurutmu kami aneh? Senyum Zimo, bersandar pada Yang Kai. Rasanya tidak benar. Zimo Jiao tersenyum. Tenggorokannya terasa panas, Leng Shan tiba-tiba juga mendekat. Yang Kai terkejut. Tanpa ampun, Zimo menekan ke tanah dengan tekad.
Zimo berseru, tetapi juga tidak takut sama sekali, dengan senyum di wajahnya, menatap langsung ke Yang Kai. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Leng San di sampingnya terkejut dan menatapnya dengan linglung. Ini yang kamu minta. Aku dapat melihat bahwa kamu tidak bermaksud baik padaku akhir-akhir ini bukan? Yang Kai tampak galak. Kamu telah bersikap tidak baik padaku. Apakah kamu benar-benar mengira aku buta? Yang Kai mencibir. Dia mendorong Yang Kai, dan wajahnya berubah drastis. Tunggu, monsterku sudah mati. Mungkin ada musuh di dekat sini.